Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan Pak Asyraf di materi berikutnya, yaitu menghindari pergaulan bebas, atau dalam agamanya kita mengenal dengan larangan berbuat zina. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak materi berikut tentang larangan mendekati zina. Secara bahasa, kata zina berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat nista. Adapun secara istilah pengertian zina menurut Ibnu Rushd dalam bukunya Bidayat Al-Mujtahid, zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena ikatan pernikahan yang sah, syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak perempuan, atau dalam bahasa Arabnya disebut iltiqaul hitanain. Hal ini seperti ditulis dalam buku hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam oleh Fuad Dhohari. Berdasarkan buku tersebut dijelaskan juga bahwasanya Islam memandang zina sebagai salah satu dosa besar yang nantinya dapat menghancurkan tatanan kehidupan baik dari keluarga dan masyarakat. Zina juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan moral. Berdasarkan argumen tersebut, zina dan keharamannya berlaku sampai hari kiamat. Dasar hukumnya yaitu dalam surah Al-Isra ayat 32 juz 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, ini anak-anakku, mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Maka na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke. Dasar hukum berikutnya yaitu dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Nah, ini juga dasar tentang hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku zina. Berikutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi amra'atin laisa ma'aha du mahramin minha fa inna thalithuha syaitan. Rawahu Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berikutnya hukum pelaku zina. Pelaku zina ada dua hukum, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Pelaku zina yang awal ghairu muhsan adalah individu yang melakukan perbuatan zina tanpa ikatan pernikahan sebelumnya. Dalam hukum Islam, pelaku zina ghairu muhsan dikenakan hukuman yang berbeda dibandingkan dengan pelaku zina muhsan yang sudah pernah menikah. Nah, jadi ghairu muhsan adalah orang yang berzina yang belum pernah menikah sama sekali. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah
dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun sesuai dengan ajaran agama Islam yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan moral masyarakat. Selain itu, hukuman ini juga berfungsi sebagai pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang. Ini penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati hukum yang berlaku agar tercipta lingkungan yang harmonis dan bermartabat. Kemudian hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah mereka dihukum dengan dicambuk 100 kali kemudian dirajam atau dikubur hidup-hidup sampai lehernya, ya, hanya tinggal kepalanya, kemudian di sekitarnya ditaruh batu dan supaya semua orang bisa melemparinya dan berhak untuk melemparnya dengan batu tersebut sampai mati. Naudzubillah. Ini pelaku zina yang muhson, yang pernah melakukan hubungan seksual, yaitu pernah menikah. Ya, hukumannya adalah dirojam. Kemudian dampak buruk pergaulan bebas. Ya. Kenapa kita dalam agama tidak diperbolehkan untuk berzina? Karena ada beberapa dampak, yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Risiko tertular penyakit seperti HIV/AIDS, gonore, sifilis, dan herpes digital sangat tinggi jika tidak menggunakan perlindungan yang memadai. Kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini hubungan seksual tanpa perencanaan dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang seringkali berujung pada aborsi atau menjadi beban bagi remaja dan keluarga. Yang ketiga, yaitu kesehatan mental. Biasanya orang yang melakukan seks di luar pernikahan, mereka timbul stres, kecemasan, dan depresi. Seringkali menjadi akibat dari pergaulan bebas, terutama jika dikaitkan dengan masalah seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, atau penolakan sosial dari masyarakat. Dampak pada sosial dan emosional yaitu rusaknya reputasi. Pergaulan bebas dapat merusak reputasi seseorang, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Isolasi sosial. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali merasa terisolasi dan sulit menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Konflik keluarga. Pergaulan bebas dapat menyebabkan konflik dengan orang tua atau orang anggota keluarga lainnya yang dapat merusak hubungan keluarga. Terus kemudian penurunan prestasi akademik. Fokus pada kegiatan yang tidak produktif dapat mengganggu konsentrasi belajar dan menyebabkan penurunan prestasi akademik. Dampak masa depan yaitu diantaranya kesulitan menemukan pekerjaan. Beberapa perusahaan melakukan tes kesehatan atau latar belakang calon karyawan, dan riwayat pergaulan bebas dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudian masalah dalam membangun hubungan. Pergaulan bebas dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang sehat dan jangka panjang dengan pasangan di masa depan. Kemudian penyesalan. Banyak orang yang pernah terlibat dalam pergaulan bebas kemudian menyesali terlibat dalam pergaulan bebas karena tindakan mereka dan mengalami trauma emosional. Faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama untuk diperhatikan anak-anak yaitu pengaruh teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya untuk ikut-ikutan melakukan hal yang sama dapat menjadi faktor utama. Kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat membuat remaja merasa bebas melakukan apa saja. Kurangnya pemahaman agama dan media massa, tayangan televisi, film, internet, konten-konten video porno. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan seks. Kurangnya pengetahuan tentang seks dan reproduksi dapat membuat remaja mengambil keputusan yang beresiko. Hikmah menjauhi pergaulan bebas. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Terhindar dari penyakit menular seksual.
menjaga kehamilan yang tidak diinginkan, memperkuat kesehatan mental. Nah, begitu juga dapat memperkuat hubungan dan fokus pada tujuan hidup dan mendapatkan ridho Allah. Nah, ini menjauhi larangan agama dan juga mendapatkan ketenangan hati. Itu anak-anakku untuk materi kita menghindari pergaulan bebas. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari Pak Asrof. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.